Haleluya. Shalom anak-anak yang ada di Halo. rumah. Haleluya. Halo. Bagaimana kabarnya? Luar Wah, biasa. luar biasa. Kami yang ada di sini juga luar biasa. Semua karena kasih Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Jangan khawatir, meskipun anak-anak ada di rumah, ibadahnya masih di rumah, tetapi kita mau sepakat satu hati, satu kerinduan untuk kita beribadah memuliakan nama Tuhan. Di mana kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, Tuhan hadir. Tuhan akan melawat setiap kita anak-anak Tuhan yang rindu ada di dalam hadiratnya. Yuk kita mau persiapkan hati kita, pikiran kita. Kita mau menyembah Tuhan, meninggikan Dia. Karena kita mengasihi Tuhan. Dan satu hal, sebelum kita mengasihi, Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Haleluya. Kami rindu Tuhan. Hidup kami, anak-anak-Mu, berkenan bagi-Mu Tuhan. Pakai kami jadi alat-Mu Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ya Bapa, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ya Bapa, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ini kerinduan kami Tuhan. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, haleluya, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ya Bapa, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Lagi katakan ya Bapa, ya Bapa, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Lagi katakan dengan segenap hati kita, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ya Bapa, Bapa, ini aku
sesuai dengan rencana. Ya Bapa, ya Bapa, oh ini kami anakmu, seluruh hidupku. Ya Bapa, ya Bapa, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencana, pakailah sesuai, pakailah sesuai dengan rencana, pakailah kami Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk saat ini. Kalau Tuhan boleh memberkati keadaan kami sampai detik ini, kami percaya kesehatan kami, kekuatan kami ini datangnya dari Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Dan saat ini kami bersepakat untuk memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Dimanapun kami boleh ada Tuhan. Kami rindu setiap kami anak-anak-Mu untuk beribadah kepada Tuhan. Dan lewat puji-pujian, penyembahan kami rindu menyenangkan hati Tuhan. Dan kami rindu memberikan yang terbaik dengan segenap hati, kekuatan yang kami punya untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami pelayan-pelayan-Mu, guru-guru yang melayani, juga setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, urapi. Engkau yang hadir melawat setiap kami Tuhan, sehingga kami percaya ketika kami beribadah kepada Tuhan, kami menikmati lawatan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa, sukacita-Mu melimpah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Anak-anak yang ada di rumah, dalam bulan-bulan ini kemarin kita boleh merayakan mengingat kasih Tuhan, di mana Tuhan Yesus sudah disalib di Jumat Agung, dan minggunya Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus bangkit untuk kita, yaitu Paskah. Amin. Haleluya. Tuhan yang sudah menolong kita sehingga kita akan bersuka cita, kita akan bersorak-sorai karena kasih setia Tuhan, ya. Kita akan bersuka cita karena kebaikan Tuhan yang kita terima. Haleluya. Yo. Haleluya. Haleluya. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, akan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Haleluya lagi. Oh, sukacitaku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, jumpa Yesusku.
jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh, padanya ku berharap, padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sungai kehidupanku. Haleluya. Pam 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 pam. Lagi ya, kita bersukacita. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamatnya. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Haleluya. Padanya, padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sungai kehidupanku. Lagi ya. Pam 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 pam. Haleluya. Sungai sukacita kita melimpah di dalam Tuhan. Ya. Sungai sukacitaku mengalir dalammu. Katakan, yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalam mengalir, mengalir bersamamu. Ya, bersuka, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayani, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku. Bab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacita, haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalam mengalir, mengalir
membuat sukacita kita penuh. Karena kasih-Nya itu seperti sungai yang mengalir di waktu hujan maupun di waktu panas. Dalam keadaan apapun, kasih Tuhan tetap mengalir di dalam hidup kita anak-anaknya. Haleluya. Tetap bersukacita karena kasih-Nya yang sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa kasih-Nya, kasih Yesus seperti sungai yang terus mengalir di dalam kehidupan kita. Bahkan pertolongan Tuhan itu luar biasa. Dia yang di surga mau datang ke dunia. Untuk apa anak-anak? Untuk mati di kayu salib. Semua itu Dia lakukan karena Dia mengasihi kita. Tetapi tidak berhenti di mati. Tidak berhenti di salib, dikubur. Pada hari ketiga, Yesus bangkit. Amin. Wah, luar biasa. Karena Allah kita Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Dia mati tapi Dia juga bangkit. Dia bangkit untuk menolong kita supaya kita hidup, supaya kita berkemenangan karena Tuhan. Haleluya. Tetap bersukacita dan bersorak-sorai. Haleluya. Whoa.
luar biasa Allah kita anak-anak. Yesus kita dahsyat. Dia yang sudah mengalahkan musuh-musuh kita, sakit kita, sedih kita, duka kita, Tuhan sudah kalahkan. Dan Tuhan gantikan dengan sukacita yang luar biasa. Dia mau menjadi sahabat buat anak-anak, buat om tante di sini. Dia mau menjadi sahabat yang sejati, sahabat yang selalu setia. Yesus, Engkau luar biasa Tuhan. Dan kami rindu Engkau yang selalu menjadi sahabat hidup kami Tuhan. Anak-anakmu yang ada di rumah rindu menjadikan Engkau sumber segalanya. Kami mau ingat akan Engkau selalu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Lagi katakan, Yesus sahabatku, Dia yang mati, mati bagiku. Terima kasih Tuhan, besarlah kasih-Mu, sama Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, bukan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, bukan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhan. Sekali lagi, sampai ku besar nanti, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, bukan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku.
dikasihi oleh Tuhan, kita sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Kita tutup mata, kita akan lipat tangan kita. Bapa kami di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami bersyukur Engkau beri kesempatan kami bersama anak-anak sekolah minggu untuk kami beribadah, memuliakan, mengagungkan Engkau. Dan pagi hari ini tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Kiranya Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, agar kebenaran firman-Mu boleh ditaburkan dan boleh tertanam dalam kehidupan anak-anak-Mu yang menumbuhkan iman percaya mereka, pengenalan mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami akan sambut firman-Mu, kami akan duduk diam untuk mendengarkan firman Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita sudah memuliakan Tuhan. Dan hari Jumat kemarin kita sudah mengalami satu kemenangan yang luar biasa, di mana Yesus mati di kayu salib, di mana Dia menghapuskan segala dosa, dan kematiannya itu akan membawa satu kemenangan dalam setiap kehidupan kita, sehingga pada hari yang ketiga Yesus bangkit dari dalam kubur. Dan pagi hari ini kita akan melihat satu kemenangan yang Yesus berikan kepada muridnya yang sudah mengalami keputusasaan, yang kecewa kepada Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan melihat bagaimana Yesus menampakkan diri kepada kedua murid ini yang sedang kecewa. Mereka hendak meninggalkan Yerusalem dan Dia hendak menuju satu kampung halaman mereka, yaitu ke Emmaus. Yerusalem ke Emmaus kurang lebih 7 mil, sekitar 11 kilometer. Kalau kita melihat mungkin dari Pelamongan ini mungkin kita bisa sampai ke Bandara Ahmad Yani. Itu perjalanan yang mereka tempuh. Tetapi di tengah-tengah perjalanan itu Yesus datang dan menghampiri kedua murid yang sedang galau ini, yang hatinya sedang kecewa. Keputusasaan yang meliputi kedua murid Yesus ini hendak kembali ke kampung halaman mereka, yaitu Emmaus. Tetapi kuasa kebangkitan Yesus, di mana ketika murid-murid sedang mengalami keputusasaan, mengalami kekecewaan, Yesus datang menghampiri dalam perjalanan mereka hendak menuju ke Emmaus. Yesus datang lalu bercakap-cakap kepada mereka. Herannya adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, tatkala Yesus datang berjalan bersama-sama untuk menuju kampung halaman mereka, dua murid ini tidak mengenal Dia. Dua murid ini tidak mengerti bahwa yang datang berjalan bersama dengan Dia itu adalah Yesus yang disalibkan, yang dikuburkan, dan pada hari yang ketiga Dia bangkit. Karena keputusasaan itulah, kekecewaan itulah membuat murid Tuhan Yesus ini tidak mengenal Dia. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya kuasa kematian dan kebangkitan Yesus ini akan membawa satu perubahan dalam kehidupan adik-adik. Di tengah-tengah masa pandemik ini, jangan membuat kita beranda di dalam kekecewaan dan keputusasaan. Tetapi setelah kuasa kebangkitan Yesus ini akan membangkitkan iman kita. Tatkala nanti ibadah offline, kita akan datang kembali beribadah kepada Tuhan. Karena kuasa kebangkitannya itu akan membawa kita untuk memiliki satu semangat yang baru. Seperti Yesus datang kepada kedua muridnya ini. Di tengah perjalanan Yesus bercakap-cakap. Lalu Yesus bertanya kepada salah seorang murid ini namanya Kleopas. Apa yang kamu percakapkan di tengah perjalanan itu? Murid ini dengan muka yang muram, dengan geram dan marah. Apakah kamu salah seorang yang tidak ada di Yerusalem ini sehingga kamu tidak mendengar apa yang beberapa hari ini terjadi? Begitu hebatnya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, murid ini kecewa.
Satu berita yang besar. Dia mengharapkan bahwa Yesus sebagai seorang nabi, seorang yang berkuasa, yang ditinggikan oleh Tuhan. Diharapkan mereka untuk membangun kerajaan Israel yang saat itu sedang dijajah oleh kerajaan Romawi. Apakah kamu tidak mendengar berita yang besar? Di mana Yesus yang berkuasa itu, tiba-tiba dia ditangkap, dia diadili. Lalu puncaknya orang serukan, katakan salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Lalu orang ini begitu kecewa. Lalu di tengah perjalanan itulah Yesus menerangkan, membicarakan tentang kitab suci. Dari kitab Musa sampai dalam perjanjian baru. Dia terangkan bahwa Mesias harus menderita. Dia harus diserahkan kepada tangan orang berdosa. Dia harus disalibkan, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit untuk menerima kemuliaan dari Bapa yang di surga. Yesus terangkan di tengah-tengah perjalanan itu, saat dia berjalan bersama-sama untuk menuju rumah mereka, kampung halaman mereka, yaitu Emmaus. Yesus begitu rupa dia percakapkan tentang kebenaran firman Allah. Tetapi karena keputusasaan itulah yang membuat mata rohani mereka tertutup, dia tidak mengenal Yesus. Padahal 3,5 tahun dia sedang berjalan bersama-sama dengan Yesus. Yesus yang mendemonstrasikan kuasa dan mujizatnya. Orang sakit sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang bisu berbicara. Tetapi di tengah perjalanan itu, karena keputusasaan itu, karena kekecewaan itu, kemarahan itu, Yesus yang dibanggakan, didambakan untuk membangun kerajaan Israel, untuk menjadi pemimpin Israel, tiba-tiba diserahkan kepada tangan orang berdosa, di mana pemimpin-pemimpin agama, para imam, bahkan seluruh orang itu menangkap Yesus, dan Yesus mati di kayu salib di Kalvari, yaitu di Bukit Golgota. Putuslah pengharapan mereka, kerinduan mereka untuk menjadikan Yesus sebagai pemimpin bangsa Israel. Maka kedua murid ini kembali ke kampung halaman mereka. Ketika Yesus menceritakan dari kitab Musa, dari kitab nabi-nabi besar, bahkan juga dalam kitab Mazmur, dan juga sampai ke perjanjian baru, mereka belum mengerti bahwa orang yang berjalan bersama dengan mereka tidak lain adalah Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Lalu di tengah-tengah perjalanan itu, matahari hendak mulai terbenam menjelang petang atau sore atau senja. Lalu kedua murid ini mendesak, Tuhan, jangan kamu meneruskan perjalanan singgah ke rumah kami, karena hari sudah mulai malam. Lalu Yesus menghargai undangan kepada kedua muridnya ini. Lalu Yesus masuk ke rumah mereka. Lalu Yesus duduk bersama dengan mereka. Apa yang terjadi adik-adik yang dikasih oleh Tuhan? Lalu tiba-tiba Yesus mengambil roti dan memberikan kepada mereka. Dia pecah-pecahkan roti itu kepada mereka. Dia bagi-bagikan roti itu kepada mereka. Dan saat Yesus duduk membagikan roti itu, teringatlah dia bahwa itu adalah Yesus yang sudah disalibkan dan dia bangkit sebagaimana yang dikatakan oleh perempuan-perempuan itu. Ketika mereka melihat kubur itu, mereka tidak melihat bahwa Yesus ada dalam kubur itu, tetapi malaikat memberitahukan, mengapa kamu mencari orang yang hidup di antara orang yang mati? Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, ketika Yesus memecahkan roti itu, maka kedua murid ini ingat bahwa itu adalah Yesus yang telah bangkit.
Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, ketika mereka melihat bahwa Yesus telah memecahkan roti dan membagikan kepada dia, maka keputusasaan itu berubah, kekecewaan itu berubah menjadi satu semangat yang berkobar-kobar. Dia kembali ke Yerusalem. Dia mengikuti panggilan Tuhan untuk menjadi saksi-saksi Yesus Kristus. Dalam hal kematiannya, pelayanannya, kebangkitannya, dia menjadi saksi untuk menceritakan apa yang sudah dia alami bersama dengan Yesus. Maka Alkitab mencatat dalam Injil Lukas pasal 13 sampai yang ke-35, Yesus menampakkan diri ke jalan Emmaus. Dia menjumpai, dia menghampiri kedua muridnya ini yang sedang putus asa, yang sedang kecewa. Kuasa kebangkitannya mengembalikan kedua murid ini yang sudah putus asa, yang sudah kecewa kepada dia, kembali ke Yerusalem untuk menjadi saksi-saksi. Kebenaran firman Allah dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-34. Kata mereka itu, yaitu kedua murid itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dari kematian. Dan dia telah menampakkan kepada Simon Petrus. Dia sudah menampakkan kepada perempuan-perempuan, Maria Magdalena, dan perempuan-perempuan lain yang telah menjenguk ke kubur itu, dan kubur itu kosong. Berarti bahwa Yesus tidak mati selamanya. Pada hari yang ketiga dia bangkit dan dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dia mengunjungi supaya murid-muridnya yang sedang mengalami keputusasaan, kegalauan itu, ketakutan itu kembali ke Yerusalem untuk mengikuti panggilan Tuhan, untuk menjadi pemberita Injilnya Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, memaknai Jumat Agung kematian Yesus dan Sabat Minggu, di mana pagi-pagi itu Yesus bangkit, bukti di mana batu yang menutup yang sudah dimeteraikan cap meterai Kaisar Romawi itu terguling, dan Yesus keluar dari kubur itu menunjukkan bahwa dia bangkit dan hidup. Kalau dia hidup berarti ada hari esok. Kalau dia hidup berarti ada pengharapan. Oleh sebab itu adik-adik yang di rumah yang saat ini sedang mendengarkan kebenaran firman Allah, kiranya kuasa kematian dan kebangkitan Yesus akan membangkitkan iman percaya kita. Terus selama ini hampir 1 tahun kita mengadakan ibadah online streaming. Tapi setelah kita mengalami kuasa kebangkitan Yesus, kita akan seperti murid-murid Yesus. Di saat nanti kita akan tatap muka, kita memiliki semangat yang berkobar-kobar seperti Kleopas dan salah seorang murid. Dia kembali ke Yerusalem dan dia menjumpai murid-murid Yesus yang saat itu sedang duduk untuk dia, saudaraku, berkumpul kembali bersama-sama untuk dia bergabung. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kematian Yesus menghapus segala dosa pelanggaran kita. Kuasa kematian dan kebangkitannya memberikan satu pengharapan yang pasti bahwa Yesusku bangkit dan hidup. Yesusku bangkit dan hidup, maka ada hari esok dan pengharapan. Puji Tuhan, kiranya firman Allah ini boleh memberkati kita di dalam Paskah, di mana kematian dan kebangkitan Yesus ini akan membawa kita sebagai anak-anak sekolah minggu tetap bersemangat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman Allah memberkati kita saat pagi hari ini. Kita akan berdoa untuk menerima berkat Tuhan. Kita tutup mata, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersyukur dan berterima kasih. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Allah, kematian dan kebangkitan Yesus.
yang telah Engkau nyatakan kepada murid-murid yang sedang mengalami keputusasaan, kekecewaan, bahkan kegalauan, ketakutan. Tetapi kuasa kebangkitan-Mu membangkitkan iman percaya murid-muridnya. Bahkan pada saat pakaian kuasa firman Allah, kuasa kematian kebangkitan membangkitkan, menumbuhkan iman anak-anak-Mu yang hampir 1 tahun mereka Tuhan menjalani ibadah streaming atau online, tapi kami percaya kuasa kebangkitan menjangkau anak-anak-Mu yang ada di rumah saat ini, yang mendengar firman-Mu. Kiranya kuasa kebangkitan membangkitkan iman mereka untuk tetap menyala, berkobar di dalam Engkau saat mereka nanti akan tatap muka beribadah bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Roh Kudus menolong memeteraikan segala kebenaran firman-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu supaya imannya semakin bertumbuh di dalam Engkau dan nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Mari kekasih-kekasihku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Putra yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Allah Roh Kudus turun tinggal menyertai kita mulai saat pagi hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Sungguh luar biasa, anak-anak sudah diberkati dengan firman Tuhan yang kami dengar, yang kita dengar, bahwa kasih Tuhan itu sungguh luar biasa. Seperti tadi, kasih-Nya Tuhan itu seperti sungai yang terus mengalir. Saat keadaan apapun, kasih-Nya tetap sama, berlaku di dalam kehidupan kita anak-anaknya. Haleluya. Tetap bersukacita dan bersemangat karena kasih-Nya seperti sungai. Haleluya.